para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul... Film ini adalah kelanjutan dari film sebelumnya yang berjudul The Outlaw, keluaran tahun 2017. Di film sebelumnya menceritakan tentang polisi yang bernama Ma Suk-do. Ia dan juga rekan timnya mencoba menangkap para gangster yang berada di Garibong, Seoul. Dan kali ini Ma Suk-do dan rekan tim kepolisiannya mencoba menangkap seorang pembunuh asal Korea yang berada di Vietnam. So, bagaimana kisah lengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Film ini diawali dari informasi bahwa lebih dari 300 orang penjahat di Korea setiap tahunnya kabur melarikan diri ke Asia Tenggara. Banyak dari mereka bersembunyi di Asia Tenggara dan melanjutkan kejahatan mereka terhadap turis dan pengusaha Korea. Kemudian pada tahun 2008 di kota Ho Chi Minh, Vietnam, terdapat dua orang pria yaitu Yonggi dan Yohun. Yonggi merupakan anak dari seorang pengusaha kaya asal Korea yang bernama Chun Baek. Sedangkan Yohun merupakan seorang penjahat yang ingin menipu Yonggi. Yohun menipu Yonggi dengan menawarkan sebidang tanah di Vietnam. Namun rupanya Yohun menjebak Yonggi dengan mempertemukan Yonggi dengan seorang penculik bernama Kang Hae-sang. Yonggi pun disiksa dan diculik oleh Hae-sang dan anak buahnya. Ketika mereka sudah menculik Yonggi, di tengah perjalanan Yohun dan rekannya berselisih pendapat dengan Hae-sang, sehingga membuat Yonggi memanfaatkan situasi untuk kabur. Yonggi yang kabur berhasil ditangkap kembali. Takut akan dibunuh, Yonggi memberitahukan kode berangkasnya yang berisi emas dan uang kepada Yohun. Namun Hae-sang yang sedang kesal membunuh Yonggi dan juga temannya Yohun. Setelah melakukan pembunuhan, Hae-sang dan anak buahnya berhasil mendapatkan uang dan emasnya Yonggi, lalu meminta Yohun dan rekannya untuk mengubur dua orang yang telah dibunuh. Namun selagi ingin dikubur, Hae-sang sempat berpikir bahwa ia mampu mendapatkan uang yang lebih banyak dari ayahnya Yonggi. Hae-sang pun memotong tangannya Yonggi yang sudah mati untuk meminta tebusan ke ayahnya Yonggi. Hae-sang menipu ayahnya Yonggi bahwa Yonggi masih hidup padahal sudah tewas. Berpindah ke Korea, Ma Suk-do dan rekan timnya sedang menghadapi situasi kriminal yang dimana ada orang gila yang sedang menimbulkan kerusakan di sebuah minimarket. Orang gila tersebut telah menyandra dua orang wanita yaitu seorang mahasiswi dan penjaga minimarket. Ma Suk-do dengan gagah beraninya menghampiri orang gila tersebut untuk menangkapnya. Setelah melakukan sedikit perkelahian, Ma Suk-do berhasil menangkap orang gila tersebut. Setelah itu, Ma Suk-do pun mendapat apresiasi dari warga setempat. Sehabis mengamankan orang gila tersebut, Ma Suk-do malah masuk koran dan diberitakan bahwa ada oknum polisi telah melakukan kekerasan terhadap warga. Kapten Ilman selaku ketua tim dari unit kejahatan merasa kesal dengan berita tersebut. Lalu ia memberikan kabar ke Ma Suk-do bahwa ada tugas ke Vietnam untuk menjemput seorang penjahat asal Korea yang menyerahkan diri di sana. Ma Suk-do dan Kapten Ilman pun pergi ke Vietnam. Setibanya di sana, Ma Suk-do dan Kapten Ilman dijemput oleh Chang Su, seorang petugas konsulat. Lalu mereka makan malam bersama di sebuah kampung Korea di Vietnam. Di sana Ma Suk-do bertemu dengan informannya bernama Gasolin yang kini telah membuka usaha karaoke. Bukan itu saja, Ma Suk-do juga melihat ada beberapa preman asal Korea di tempat tersebut. Namun setelah melihat Ma Suk-do, preman-preman itu langsung kabur karena mereka tahu bahwa Ma Suk-do adalah seorang polisi asal Korea. Keesokan harinya di kantor konsulat, Ma Suk-do terheran-heran karena banyak turis yang hilang di Vietnam. Tak lama setelah melihat itu, Ma Suk-do menemui penjahat asal Korea yang menyerahkan diri. Ternyata penjahat tersebut adalah Yohun. Ma Suk-do pun curiga terhadap Yohun yang tiba-tiba menyerahkan diri.
Curiga dengan Yohun, Masukdo menginterogasi Yohun. Yohun pun menjelaskan bahwa ia menyerahkan diri karena takut dibunuh oleh rekannya yang bernama Jongdu. Lalu Masukdo meminta alamat Jongdu kepada Yohun agar bisa membawa Jongdu juga ke Korea. Setelah mendapat alamat Jongdu, Masukdo dan Kapten Ilman ke rumah Jongdu. Setibanya di sana mereka dikagetkan dengan keadaan Jongdu yang sudah tewas. Lalu setelah melihat Jongdu tewas, Masukdo pun kembali lagi ke kantor konsulat untuk menemui Yohun dan menanyakan ke Yohun mengapa Jongdu bisa tewas. Yohun pun memberitahukan bahwa kemungkinan Jongdu tewas karena dibunuh oleh Haesang. Yohun mengaku ke Masukdo bahwa alasan sebenarnya ia menyerahkan diri karena takut dibunuh oleh Haesang. Yohun bercerita ke Masukdo tentang Haesang. Jadi selama di Vietnam, ia bekerja sama dengan seorang pembunuh yaitu si Haesang. Ia bekerja sama untuk menculik para turis Korea yang berada di Vietnam, lalu menyandra dan meminta uang tebusan dari para turis tersebut. Namun terakhir kali saat menculik seorang turis bernama Yonggi, sempat terjadi masalah dengan Haesang, yang menimbulkan Haesang membunuh korbannya yaitu si Yonggi dan menguburkannya di suatu tempat. Setelah mengetahui itu, Masukdo yang sebagai seorang polisi Korea merasa terpanggil untuk menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut. Namun Kapten Ilman melarang Masukdo karena sedang berada di Vietnam. Lebih baik kasus tersebut diserahkan ke polisi Vietnam. Akan tetapi Masukdo memaksa karena kasus ini menyangkut warga Korea. Masukdo pun meminta alamat tempat dikuburnya Yonggi ke Yohun. Setelah itu Masukdo menelpon rekan timnya yang ada di Korea untuk mencari informasi mengenai Haesang dan Yonggi. Lalu Masukdo dan Kapten Ilman pergi ke alamat yang diberikan oleh Yohun. Setibanya di sana, mereka menggali tanah tempat keberadaan mayatnya Yonggi. Mereka pun menemui mayat Yonggi dan mayat yang lainnya yang telah dikubur oleh Haesang. Ketika mayat-mayat tersebut telah ditemukan, benar saja polisi Vietnam marah-marah terhadap Masukdo dan Kapten Ilman dikarenakan mereka telah melakukan suatu pekerjaan yang ilegal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada polisi. Kapten Ilman pun meminta Masukdo untuk menghentikan kegiatan yang sedang dilakukan. Namun Masukdo bersikeras untuk menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut. Ia pun menelpon Gasolin dan menanyakan tentang Haesang. Gasolin pun memberitahukan bahwa Haesang sedang dicari-cari oleh preman lokal asal Korea bernama Raku. Dari informasi itu Masukdo meminta alamat Raku lalu pergi ke alamat Raku berada. Sesampainya di sana, Masukdo pun mencari keberadaan Raku. Namun kedatangannya tidak diterima baik oleh anak buahnya Raku. Sempat terjadi keributan karena anak buahnya Raku menghalangi Masukdo untuk menemui Raku. Namun pada akhirnya Masukdo berhasil menemui Raku. Setelah bertemu dengan Raku, Masukdo pun meminta alasan Raku mencari Haesang. Lalu Raku menceritakan bahwa ayahnya Yonggi yang bernama Chunbaek telah mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Haesang. Karena Chunbaek tidak terima anaknya dibunuh, walaupun uang tebusannya sudah dikirim dan diterima oleh Haesang. Oleh karena itulah Chunbaek mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Haesang. Dan kini para pembunuh bayaran tersebut sedang berada di rumah Haesang. 저희 돈 받고 위치만 알려준 거라. Lalu setelah mendapat informasi itu, Masukdo meminta alamat rumah Haesang lalu pergi ke sana. Di perjalanan, Masukdo mendapat informasi lagi dari rekannya yang di Korea bahwa Chunbaek merupakan pengusaha kaya raya yang berbisnis dengan meminjamkan uang ke perusahaan lain. Di sisi yang lain, sepulangnya Haesang dari luar bersama anak buahnya, ia mendapati bahwa di rumahnya sudah ada beberapa pembunuh bayaran yang dikirim oleh Chunbaek. Haesang dan anak buahnya pun langsung bekerja sama melawan pembunuh bayaran tersebut. Dan terjadilah pertarungan yang sangat menegangkan antara Haesang bersama anak buahnya melawan pembunuh bayaran. Hingga akhirnya dimenangkan oleh Haesang dengan menghabisi semua para pembunuh bayaran tersebut. Setelah membunuh para pembunuh bayaran, Haesang menghubungi Chunbaek dan mengancam akan ke Korea untuk membalas perilaku Chunbaek yang telah mengirim pembunuh bayaran, sekaligus mengambil uangnya yang telah diambil lagi oleh Chunbaek. Dan tak lama, datanglah Masukdo dan Kapten Ilman untuk menangkap Haesang. Sesaat Masukdo sudah tiba di rumah Haesang, ia terheran-heran karena ia melihat para pembunuh bayaran sudah tewas dibantai oleh Haesang dan anak buahnya. Lalu selagi memeriksa rumah Haesang, tiba-tiba Haesang dan anak buahnya menyerang Masukdo dan Kapten Ilman, sehingga Kapten Ilman mendapat luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh Haesang.
Di tengah pertarungan, Haesang menyadari bahwa Masukdo dan Ilman adalah polisi. Ia dan anak buahnya pun berusaha kabur, namun Masukdo mencoba untuk menangkapnya. Anak buahnya Haesang pun tidak tinggal diam. Ia menyelamatkan Haesang untuk kabur, sedangkan ia merelakan dirinya ditangkap oleh Masukdo. Setelah itu Masukdo membawa Kapten Ilman ke rumah sakit. Di sana ia juga menemui anak buahnya Haesang dan menanyakan keberadaan Haesang. Anak buahnya Haesang pun memberitahukan bahwa Haesang sedang menuju ke Korea. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Masukdo dan Kapten Ilman pulang ke Korea. Dan itu juga bertepatan dengan mereka berdua dideportasi oleh pemerintah Vietnam. 강혜상이 어디 있어? 빼고! Effective immediately. You be deported from. Setibanya di Korea, Masukdo dan rekan timnya pergi ke sebuah tempat, lalu menemui Jang Isu yang ternyata masih selamat dari upaya pembunuhan pada film sebelumnya. Di film sebelumnya, Jang Isu sempat mendapat upaya pembunuhan oleh gangster yang bernama Jang Chen. Namun ternyata ia masih hidup dan kini memiliki usaha jasa pengiriman barang. Lalu Masukdo meminta Jang Isu untuk memberitahukan tentang kapal penyelundup, dikarenakan Masukdo berkeyakinan bahwa Haesang menyelundupkan dirinya menggunakan kapal menuju Korea. Jang Isu yang memiliki jasa pengiriman barang pun berusaha untuk menolak memberikan informasi ke Masukdo. Namun setelah bijinya diremas lagi oleh Masukdo, akhirnya Jang Isu pun menghubungi koneksinya yang disebut sebagai 1A atau mata satu. Setelah menghubungi 1A, Jang Isu memberi informasi bahwa ada sebuah kapal penyelundup dari Cina yang baru saja tiba di sebuah pelabuhan di Korea. Setelah mendapatkan informasi itu, Masukdo dan rekan timnya mengumpulkan rekaman CCTV di pelabuhan tersebut. Setelah mereka memeriksa CCTV, Masukdo mendapatkan Haesang telah terekam CCTV sedang mencoba mencuri mobil di pelabuhan. Di sisi yang lain, Chun Baek telah mengetahui dari anak buahnya bahwa Haesang telah berada di Korea. Chun Baek pun meminta anak buahnya menyiapkan beberapa gangster untuk membunuh Haesang. Di tempat lain, rekannya Haesang yang dijuluki pembunuh bersaudara dari Filipina kini telah tiba di Korea untuk membantu Haesang menculik Chun Baek. Lalu keesokan harinya, Haesang secara diam-diam berhasil menemui Chun Baek di tempat pemakaman Yonggi, lalu membunuh asistennya Chun Baek di sebuah lift. Sementara itu, rekannya Haesang yaitu dua bersaudara dari Filipina membunuh para gangster yang sudah disewa oleh Chun Baek di sebuah parkiran. Setelah membunuh para gangster, dua bersaudara itu dan Haesang pun berhasil menculik Chun Baek. Namun terlihat oleh rekan timnya Masukdo yang sedang memantau lewat CCTV. Rekan timnya Masukdo pun berusaha menangkap Haesang dan rekannya. Namun Haesang dan rekannya berhasil kabur dari kejaran polisi menggunakan mobil. Setelah berhasil menculik Chun Baek, Haesang mengirimkan sebuah rekaman video ke istrinya Chun Baek dan meminta uang tebusan. Istrinya Chun Baek pun melaporkan hal tersebut ke Masukdo dan rekan timnya. Lalu Masukdo meminta istri Chun Baek untuk bekerjasama membantu menangkap Haesang. Tak lama, Haesang menelpon istri Chun Baek dan memberitahukan kapan dan di mana penyerahan uang tebusan tersebut. Lalu setelah mengetahui lokasi pertemuan, Masukdo mengatur rencana untuk menangkap Haesang. Ia pun meminta Jang Isu untuk berpura-pura menjadi supir istri Chun Baek. Di sisi yang lain, Haesang meminta dua bersaudara untuk mengikuti mobil istri Chun Baek yang sedang menuju ke lokasi pertemuan. Disinilah Masukdo dan rekan timnya bekerja sama untuk menangkap Haesang dan rekan-rekannya. Masukdo dan rekan timnya sudah menyiapkan diri untuk menangkap Haesang. Ada yang mengikuti mobil istrinya Chun Baek dan ada yang pergi ke tempat lain untuk mencari keberadaan Chun Baek yang disembunyikan oleh Haesang. Lalu di tengah perjalanan menuju ke lokasi, istri Chun Baek dihubungi Haesang untuk memutar balik kendaraannya. Haesang beralasan meminta istri Chun Baek untuk memutar balik agar ia bisa memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti selain rekan-rekannya yaitu dua bersaudara. Lalu di tempat lain, rekan timnya Masukdo berhasil menemukan Chun Baek. Lalu ia pun membawa Chun Baek untuk kabur. Akan tetapi, Haesang mengetahui hal tersebut. Haesang pun langsung menikam polisi itu dan mencoba untuk membunuhnya. Dirasa tidak bisa membunuh polisi itu, Haesang pun kabur setelah rekan-rekan polisi yang lain tahu keberadaan dirinya. Kemudian Haesang yang kini tahu bahwa dirinya sudah ketahuan oleh polisi, meminta rekan-rekannya yang sedang mengikuti istri Chun Baek untuk menghentikan tujuan mereka dan kabur meninggalkan Korea. Namun dua bersaudara itu tidak memperdulikan perkataan Haesang.
Dua bersaudara itu menganggap Hae-sang ingin mengkhianati mereka. Oleh sebab itulah mereka akhirnya mengejar istri Chun-baek untuk mendapatkan uangnya. Namun istri Chun-baek dan juga Jang Yi-soo melarikan diri ke parkiran mall. Di parkiran mall, istri Chun-baek mengajak Jang Yi-soo untuk kabur ke dalam mall. Namun Jang Yi-soo lebih memilih untuk membawa kabur uang tebusan itu. Alhasil dua bersaudara yang sedang mengejar mereka dapat menemukan mereka dan mencoba untuk menangkap Jang Yi-soo dan juga istri Chun-baek. Kemudian para polisi yang ingin menangkap dua bersaudara itu berhasil menemukan dan menangkap salah satu dari mereka yang ada di parkiran. Sedangkan yang satunya lagi mengejar istri Chun-baek ke dalam mall. Tidak butuh waktu lama, Ma Suk-do berhasil menangkap penjahat tersebut. Kini polisi sudah mengamankan dua penjahat bersaudara. Tinggal Hae-sang yang berhasil kabur. Sementara itu, Jang Yi-soo yang berhasil membawa kabur uang tebusan, tiba-tiba Hae-sang dengan mobilnya menabrakkan mobil Jang Yi-soo hingga terjadi sebuah kecelakaan. Setelah terjadi kecelakaan tersebut, Hae-sang mencoba untuk mengambil uang tebusan itu. Namun Jang Yi-soo membawa kabur uang tersebut dengan menaiki taksi. Hae-sang semakin kesal dengan perbuatan Jang Yi-soo, lalu ia melampiaskan kekesalannya terhadap Polantas yang sedang bertugas. Setelah itu, ia pun melarikan diri. Pada saat malam hari, Hae-sang melihat sebuah berita yang menunjukkan bahwa Jang Yi-soo menjadi buronan polisi karena telah membawa uang curian. Kini polisi berhasil mengetahui keberadaan Jang Yi-soo yang sedang berada di pelabuhan untuk kabur ke Cina. Mengetahui hal tersebut, Hae-sang langsung ke pelabuhan untuk mengambil uang tebusan yang ada di Jang Yi-soo. Setibanya di pelabuhan, Hae-sang menemui Jang Yi-soo yang sedang menunggu kapal untuk melundupkan dirinya ke Cina. Hae-sang pun langsung mengancam akan membunuh Jang Yi-soo jika uang tebusan itu tidak diberikan kepadanya. Jang Yi-soo pun dengan sukarela langsung memberikan uang itu. Setelah berhasil mendapatkan uang tebusan, Hae-sang kabur dengan menaiki sebuah bis. Lalu di tengah jalan, Ma Suk-do sudah menunggu Hae-sang dan menghentikan bis tersebut. Setelah bis berhenti, Ma Suk-do meminta para penumpang di bis tersebut untuk keluar hingga menyisakan ia dan Hae-sang saja. Lalu Ma Suk-do dan Hae-sang pun terlibat baku hantam di dalam bis. Dan pada akhirnya Hae-sang pun berhasil dikalahkan oleh Ma Suk-do. Setelah dikalahkan oleh Ma Suk-do, polisi pun berhasil menangkap Hae-sang. Setelah berhasil menangkap Hae-sang, Ma Suk-do menghubungi Jang Yi-soo dan berterima kasih atas bantuannya. Ternyata keberhasilan Ma Suk-do menangkap Hae-sang berkat bantuan Jang Yi-soo. Sebelumnya, ketika Jang Yi-soo ingin membawa kabur uang tebusan, ia ditelepon oleh Ma Suk-do. Ma Suk-do memberitahukan jika uang tebusan itu dicuri, maka polisi akan sangat mudah melacak keberadaan uang tersebut. Jang Yi-soo yang mengetahui hal tersebut tidak jadi mengambil uang itu. Lalu Ma Suk-do meminta Jang Yi-soo untuk berpura-pura kabur ke Cina menggunakan kapal. Setelah itu Ma Suk-do membuat sebuah rekayasa pemberitaan bahwa polisi sedang mengejar Jang Yi-soo yang ingin kabur ke Cina. Dan Hae-sang pun terjebak pada saat itu. Lalu setelah semuanya selesai, Ma Suk-do dan rekan timnya makan malam bersama. Dan itulah ending dari film ini. Oke, segitu saja dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam menyimpulkan alur filmnya. Gamapra pamit undur diri, jaga kesehatan, sampai jumpa di video alur film yang lainnya. Bye-bye.